Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan AL sih. Agak lama ya nggak bikin video. Kali ini tentang pergoproan lagi tentunya. Dan ini udah tepatnya 1 tahun saya pakai GoPro Hero 10. Lalu gimana sih feel perasaannya atau gimana? Menurut saya oke ya, Hero 10. Sama sekali nggak ada penurunan kinerja yang saya rasakan, semuanya oke-oke aja gitu ya. Baterai saya pakai 3 baterai, ada satu yang hampir kembung kayaknya. Ntar tips penyimpanan baterai juga saya bagi ya. Oke, lalu banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang GoPro Hero 10 ataupun yang lain. Setiap kali saya upload ya, di video yang unboxing review GoPro Hero 10 banyak banget pertanyaannya. Sekarang saya rangkum semua di sini. Ada 20 pertanyaan yang akan saya jawab di sini ya. Oke, paling banyak ditanyakan itu baterai tahan berapa lama. Saya jawab dulu pertanyaan pertama. Untuk GoPro Hero 10 ini baterainya lain ya. Kalau kita pakai 5, 6, 7, 8 dia satu ukuran ya. Tapi untuk 9 dan 10 udah lain. Dia lebih tebal. Di sini kita lihat lebih tebal. Tentunya ketebalannya juga berpengaruh pada ketebalan GoPro-nya sekarang. Mungkin di Hero 8 tuh tipis banget, tapi ketika saya pertama kali pegang 10 ngerasain kayak aduh gede banget ya, berat jadi ini, tapi terbayar dengan baterainya. Nah, untuk setting 1080 frame rate-nya antara 30 atau 60 sama aja, itu saya biasa dapat 1,5 jam atau 1 jam 20 sekian gitu, sekitar segitu. Itu juga terpengaruh lagi dengan tentunya dengan daya ini ya, setting yang lain ya, dimana biar nggak begitu panas kita bisa matiin GPS. Yang kedua kita juga matiin WiFi. Itu bisa 1,5 jam. Untuk GoPro Hero 8 dan ke bawahnya itu sejaman doang ya. Lalu pertanyaan kedua, apakah aman menggunakan baterai non ori? Pertanyaan kedua, baterai non ori ya, banyak yang tanya gimana marking dan lain-lain, aman atau enggaknya. Saya belum bisa pastikan ya apakah akan bermasalah atau enggak, tapi untuk marking itu kurang rekomen buat saya, karena pasti baterainya turunnya kayak langsung cus gitu ya. Sering kali dapat kayak gitu dari Hima ya. Dan saya lebih baik menabung dikit lagi, kita beli yang ori aja. Untuk aman atau enggaknya saya belum bisa pastikan ya, tapi lebih baik ori tetap. Pertanyaan ketiga, bolehkah mengecas menggunakan kepala cas HP? Jawabannya boleh. Apalagi kalau kalian masih punya satu baterai kayak gini ya, dan kalian pasti ngecasnya pakai charger itu ya, yang dari listrik. Bisa aja pakai kepala HP. Yang pasti gunakan charger kepala HP-nya yang ori ya, boleh punya Samsung, Xiaomi atau apapun, dan jangan yang pakai fast charging juga ya. Jadi pakai yang normal aja lah. Kecuali kalau kalian udah punya baterai cadangan kayak gini, punya baterai banyak, kalian perlu dapat ini juga. Nah, ini buat eksternal charger ya. Ini pakai kepala HP juga yang dipakai. Lalu pertanyaan keempat, record dan ngecas menggunakan power bank bisa? Ini pertanyaannya bisa nggak gitu ya? Bisa. Dan kalau perlu nggak usah pakai baterai harusnya. Ini baterai kita singkirkan, ada 3 baterai. Lalu ya ini aku lepaskan. Ini tutupnya ini bisa dilepas. Cara lepasnya tinggal kalau kalian nggak ngerti caranya, ini dimulai di banyak GoPro bisa semua kok. Dan tinggal gini doang, ini kan pasang. Kalau mau ngelepas kalian tinggal ini dibuka ya, mau masukin baterai, lalu terus aja diangkat sampai dia kepatah ya. Nah, ini doang. Lalu kita nggak pakai baterai di sini, kelihatan ya kosong. Kita pasang power bank. Power banknya udah dicas belum? Udah, masih ada baterainya. Oke.
Di sini dia bisa nyala. Oke, bisa kita lihat dia nyala tanpa baterai. Jadi kalau kalian mau record biar pakai daya lebih besar, silahkan pakai power bank. Dan mending baterainya dilepas saja biar lebih lebih kuat ya, ininya nggak ngerusak baterai lah. Bisa nggak record? Bisa. Kita record. Nah, di record bisa aja. Jadi kalau kalian perlu foto atau video time lapse yang perlu waktu banyak itu mending pakai power bank. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengapa rekaman putus setiap 10 menit? Banyak yang bingung ya, kenapa? Ini pertanyaan kelimanya, mengapa kalau kita rekam 10 menit dia putus di memory card? Itu memang setting standar ya, dan hampir semua action cam ya, nggak cuma GoPro, tapi memang seperti itu cara settingnya. Itu digunakan agar perpindahan pakai WiFi atau apa itu lebih kecil ya, karena dibagi banyak gitu. Terus juga untuk menjaga apabila terjadi korup. Nah gitu. Jadi kalau kita record 1 jam berarti kita punya 6 file harusnya. Dan untuk record seperti itu biasanya 1 file atau berapa yang korup. Jadi masih bisa selamat lah. Nggak harus hilang semua gitu kan. Oke, kita pertanyaan ke-6. Bisakah switch layar ketika record? Jawabannya nggak bisa. Kalau kita record kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada yang nanyain bisa di switch, maksudnya switch tuh mungkin sambil otak-atik apa gitu, nggak bisa ya. Kalau kita belum record, kita bisa masuk settingan dan lain-lain seperti ini. Kita bisa ke sini ke sana bisa, tapi kalau kita udah record kita sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain seperti ini. Mungkin bisa cuma buat nggak bisa ya, benar-benar nggak bisa buat apa-apa jadi. Dan touchscreen sama sekali nggak ada pengaruh apapun, mesti kita gesek-gesek. Kalau kita matikan dia bisa lagi dipakai. Jadi jawabannya tidak bisa. Sekarang pertanyaan ke-7, apakah ada WiFi? Ada. Di GoPro mulai dari 5 udah ada WiFi-nya ya. Itu di pengaturan. Di sini ada connection, wireless connection online. Kalau kita nggak pakai, mending di off aja ya. Karena bisa lebih menghemat baterai, dan GPS ini di pojok atas ini kelihatan GPS. Itu juga dimatiin aja kalau kita nggak pakai. Kalau pengen baterai irit ya. Ada jawabannya, udah gitu doang. Cara menyambungkan ke HP, ini pertanyaan ke-8. Menyambungkan ke HP itu kalian perlu download aplikasi di Play Store. Bentar, saya ambil HP dulu. Di Play Store kalian ketik Qik ini aja doang, Qik, kelihatan nggak? Nah ini lalu kalian cari yang atas sendiri, GoPro Qik Video Editor. Nah kayak gini, ada update, saya belum sempat uninstall, sorry. Update dong ya, kita update dulu. Oke. Tuh kita pakai aplikasi GoPro Qik. Di sini kita buka, dia akan langsung seperti ini tampilan awal, dan kita perlu menyalakan WiFi dan Bluetooth. Dari di sini kita langsung seperti ini, kita langsung ketemu kamera phone, dia langsung ngedetek karena kamera saya nyala. Ya, ini kamera nyala, di sini kamera phone GoPro Hero 10 ya, sudah saya kasih nama. Saya matiin GoPro-nya. Lalu kita coba lagi, kita download. Nggak bakal bisa karena nggak phone ya, cuma dia belum update. Nah nih, not fun. Wah, kepancing sama wifi-nya, dia nyala lagi ya. Not fun seperti ini ya. Dan kalau baru pertama kali kalian tinggal klik di pojok atas ini, ada plus ini,
dia akan langsung search kamera. Kalau ketemu nanti GoPro Hero 10, kalian tinggal konekin, simple, gampang banget. Lalu pertanyaan ke-9, memory card apa yang cocok? Oke, memory card tentang SD card ya. Ini kita pakai secara minimal, sebaiknya kita pakai yang seperti ini. Saya pakai SanDisk Extreme, nah, seperti ini. Atau yang lebih bagus ada SanDisk Extreme Pro, warnanya merah hitam. Kalau untuk MMC yang SanDisk warna putih abu-abu itu buat HP ya, jadi kalian nggak bisa kurang maksimal kalau kalian record di 4K. Jadi sebaiknya pakai yang khusus untuk kamera itu. Lalu pertanyaan ke-10, amankah digunakan saat hujan? Aman, dia udah water resistant, asal kita pakai yang ini ya, orinya seperti ini. Atau kalau kalian lagi ngevlog pakai motor, kalian bisa pakai yang ada lubangnya ini. Nah, ini ulang Z yang G9 punya GoPro Hero 9 itu sama guys. Kalau untuk hujan-hujan masih bisa ditolerir, asal nggak kena air pada bagian lubang ini ya, karena kan pasangnya gitu. Kalau kita ngevlog tuh kayak gini, dan hujannya dari sini aja dan nggak begitu deres lah. Kalau deres-deres banget mending dilepas ganti yang ini, tapi kita nggak bisa pakai mic. Pertanyaan berikutnya, amankah dibawa ke kolam renang? Kalau kolam renang masih aman, pastikan pakai yang ini tadi, yang tertutup rapat ya, jangan pakai yang lubang. Dia masih aman, kecuali kalau kalian menyelam gitu ya, kayak snorkeling dan lain-lain. Sebaiknya pakai tambahan case waternya, karena ada resiko bocor. Pertanyaan ke 12, itu udah 11 ya. Ke 12, cara melepas kaca lensa. Nah, seperti ini. Ini kan bisa dilepas, takutnya kalau sampai berat dan lain-lain itu bisa kita belikan, kita ganti bisa. Cara melepasnya gampang banget, kita tinggal nih ada garisnya di sini, tinggal putar aja sih. Nah, ini doang. Nah, dia lepas kayak gini. Oke, lalu pertanyaan berikutnya juga ada lagi, kaca lensa tidak dapat rapat saat dipasang lagi setelah dibongkar. Nah, kayak gini. Ini karena dia pakai karet ya, di sebelah sini tuh banyak karetnya. Kalau udah sekali dibuka memang dia bakal kerasa lebih enteng di berikutnya, tapi didiemin untuk beberapa saat, beberapa hari dia bisa kenceng lagi kok. Jadi kita pasangnya tinggal ngepasin ini aja. Ini ada yang lubang nih, atas bawah, nah kayak gini. Nah, kita pasang. Nah, udah pasang rapat, udah aman karena disil sama karet waterproof tadi ya. Jadi dia perlu didiemin beberapa lama, dia bakal rapat lagi. Lalu pertanyaan ke-14, apakah GoPro mudah panas? Semua elektronik ya yang ada wifi-nya, apalagi wifi-nya nyala, dia lebih gampang panas karena dia cari menyambungkan koneksi wirelessnya ya. Jadi kalian biar gampang panas, matiin wifi, matiin GPS, itu lebih membuat unitnya tidak begitu panas ya. Jadi bisa dimatikan aja itu. Lalu apakah mudah panas? Karena dia ini untuk action cam, jadi dia untuk action, dia untuk itu. Saya rasa kalau kalian pakai sesuai nggak begitu panas juga kok. Kalau kalian pakai untuk motoran kena angin, dia juga nggak begitu panas. Lalu pertanyaan ke-15, bisakah menggunakan mic tanpa media mode? Nah, banyak yang bilang harus media mode, enggak, cukup ini bisa. Ini namanya mic adapter, bisa. Jadi tinggal pasang aja, kita pakai yang ada lubangnya ini, pasang. Di sini USB Type-C, dia masuk. Di sini ada USB Type-C yang kita pakai tadi, kalau mau charge dari sini bisa. Di sini adalah lubang 3,5. Kelihatan nggak? Sorry ketika saya nggak fokus ya. Di sini USB Type-C, nah ini mic masuk ke sini dan udah bisa dipakai. Jadi tanpa media mode bisa, tapi perlu mic adapter.
Bisakah menggunakan mic tanpa adapter? Nah ini juga lucu lagi pertanyaannya tadi, tanpa mode. Ini pertanyaan ke-16. Jawabannya nggak bisa diakal-akal seperti layaknya Ycam. Kalau di Ycam ataupun di beberapa action cam kayak Bipro dan lain-lain memang bisa. Kita bongkar, kita pasang bisa. Tapi kalau untuk GoPro Hero 5 sampai sekarang belum ada yang bisa ya. Tukang servis pun nggak bisa kayaknya. Jadi seperti itu. Lalu pertanyaan ke-17. Cara memindahkan file rekaman ke HP. Nah, ini banyak cara ya. Jadi untuk ke HP kalian bisa menggunakan cara yang pertama paling gampang pakai aplikasi Quick. Dari HP tadi kita ambil rekamannya, tapi itu pakai WiFi dan itu cukup lama ya. Cukup memakan waktu. Untuk yang kedua kalian bisa menggunakan OTG kalau pakai HP ya. Kalian lepas memory card dari sini, kalian pakai card reader atau apapun, lalu disambungin ke HP. Kita ambil filenya, kita masukkan ke HP, gitu bisa. Atau kalau kalian pakai PC atau laptop, kalian bisa pindah dulu file ini dari sini, kalian simpen ke laptop, lalu kalian pindah ke HP. Saya pakai laptop ya, karena kalau pakai laptop sih cuma perlu nacepin kabel ini, nggak perlu lepas-lepasan meskipun 2 kali. Tapi kalau lebih simpel, kalian bisa lepas memory card, pasang USB. Sekarang banyak juga card reader yang sudah pakai Type C, jadi bisa langsung. Itu udah jawabannya. Pertanyaan ke-18. Bisakah mengedit video menggunakan HP? Jawabannya bisa. Tergantung HP-nya juga sih ya. Kalau saya pakai HP bisa, pakai KM player bisa. Dan pastikan HP-nya sanggup. Pertanyaan ke-19. Tidak bisa memutar hasil video di PC. Nah, ini saya pernah mengalami. Ternyata kita harus pasang kodek ya. Ada kodek baru. Saya masih ada nggak ya filenya? Coba saya cek dulu di sini. Jadi waktu itu saya nggak bisa putar. Nah ini, lalu kita harus cari yang namanya file Microsoft HEVC video ekstensi. Nah, kita cari ekstensi video HEVC, lalu kita install ke laptop atau ke komputer, sudah bisa. Jadi pertanyaan ke-19. Kalau di sini ada juga yang tanya, ini cukup ya, mungkin dia nggak paham. Di sini saya akan jawab ya. Kalau hilang bisa dilacak nggak? Mungkin seperti HP ya, sayang sekali nggak bisa. Kalau hilang ya kita tinggal perlu bersabar, nabung lagi, beli lagi gitu ya. Jadi dia nggak bisa dilacak, dia nggak bisa dikunci layaknya HP, nggak bisa. Meskipun dia punya WiFi, meskipun udah canggih, lebih mahal dari HP, tapi dia nggak bisa dilacak. Sayang sekali dia nggak bisa dilacak. Jadi dari 20 pertanyaannya. Lalu apalagi yang perlu saya bahas di sini? Udah cukup itu aja. Jadi tentang GoPro Hero 10, dan itu juga berlaku untuk GoPro lain ya, 9, 8, 7, 6, 5, kayaknya sama-sama aja semua. Untuk kalian yang bingung aksesorisnya ya, tutup ini atau apa, kalian cari yang punya GoPro Hero 9, semua sama, termasuk baterai sama 9. Adapter cas, kalau adapter ini mulai dari GoPro Hero 5 bisa kita pakai sampai GoPro Hero 10, jadi nggak ada yang dirubah. Itu aja 20 pertanyaan yang paling sering saya dapatkan soal GoPro. Saya udah jawab semuanya di sini. Apabila ada pertanyaan lain atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Silahkan tanyakan apapun, asal sesuai dengan GoPro, saya pasti jawab. Oke, itu aja. Saya Iwan ALC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.